Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan modul 4 dengan saya Akbar Beta Yamani. Saya Randa Islamwadi. Saya Dimas Dewan. Saya dari Saya akan menjelaskan materi dari modul keempat, section 0 dan section 1. Kenapa 2? Karena ini jumlah orang dalam kelompok dan jumlah sectionnya itu lebih banyak di jumlah sectionnya. Jadi saya ngambil 2 section, yaitu 0 dan 1. Oke. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang physical layer di modul keempat ini. Nah, physical layer adalah layer paling bawah dalam model OSI dan menjadi bagian dari network access layer di model TCP/IP. Tanpa physical layer, tidak akan ada jaringan sama sekali. Nah, sebelum komunikasi jaringan apapun bisa terjadi, perangkat harus terlebih dahulu memiliki koneksi fisik ke jaringan lokal. Ada 2 jenis koneksi fisik yang umum digunakan. Yang pertama adalah wired connection atau koneksi berkabel, di mana data ditransmisikan melalui kabel fisik. Contohnya di lingkungan perkantoran, komputer karyawan terhubung ke switch menggunakan kabel Ethernet, gitu. Lalu yang kedua adalah wireless connection, di mana data ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Nah, perangkat wireless seperti laptop, tablet, dan smartphone itu harus terhubung ke wireless access point atau wireless router untuk bisa mengakses jaringan. Nah, itu dia biasanya ada di lingkungan sekitar, kayak di rumah maupun kantor. Untuk bisa terhubung ke jaringan, setiap perangkat memerlukan network interface card atau NIC. Ada 2 jenis NIC. Yang pertama Ethernet NIC. Ada 2 jenis NIC. Yang pertama ada Ethernet NIC digunakan untuk koneksi berkabel, sedangkan WLAN NIC digunakan untuk koneksi wireless. Sebuah perangkat bisa memiliki salah satu atau bahkan keduanya sekaligus. Contohnya, printer jaringan biasanya hanya punya Ethernet NIC sehingga harus menggunakan kabel. Sebaliknya, smartphone dan tablet umumnya hanya punya WLAN NIC sehingga hanya bisa terhubung secara wireless. Perlu diingat juga bahwa tidak semua koneksi fisik memiliki performa yang sama. Jenis koneksi dan media yang digunakan sangat mempengaruhi kualitas dan kecepatan jaringan. Lalu, apa sebenarnya peran physical layer dalam proses komunikasi jaringan? Physical layer itu bertugas menerima frame yang sudah lengkap dari data link layer di atasnya, kemudian mengenkodenya menjadi serangkaian sinyal yang dikirimkan melalui media fisik. Nah, sinyal ini bisa berupa sinyal elektrik untuk kabel tembaga, sinyal optik untuk kabel fiber, atau gelombang radio untuk wireless. Nah, sinyal-sinyal ini itu dikirim satu persatu melalui media. Di sisi penerima, physical layer menangkap sinyal-sinyal tersebut, mengubahnya kembali menjadi representasi bit, lalu meneruskannya ke atas ke data link layer sebagai frame yang utuh. Jadi singkatnya, physical layer adalah jembatan antara dunia digital berupa bit-bit data dengan dunia fisik berupa sinyal yang bisa dikirimkan melalui media. Buat kesimpulannya, physical layer itu dia fondasi dari seluruh komunikasi jaringan. Tanpanya, tidak ada data yang bisa berpindah dari satu jaringan ke dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Physical layer ini tuh dia bertanggung jawab mengubah frame dari data link layer menjadi sinyal fisik. Mengirimkannya melalui media, baik kabel maupun wireless, lalu memulihkannya kembali menjadi bit di sisi penerima. Sekian dari saya untuk penyampaian materi dari modul keempat, section 0 dan section 1.
Di sini saya ingin melanjutkan 2.4 yaitu physical layer characteristics atau karakter lapisan fisik pada model OSI. Nah, materi ini mencakup standar physical layer, komponen fisik, encoding, signaling, bandwidth, serta istilah yang berkaitan dengan bandwidth. Nah, yang pertama ada physical layer standar. Nah, physical layer merupakan lapisan paling bawah pada model OSI yang bertugas mengirim data dalam bentuk bit melalui transmisi. Nah, berbeda dengan lapisan atas yang lebih banyak menggunakan perangkat lunak. Nah, physical layer ini lebih berhubungan dengan perangkat keras seperti kabel, konektor, dan sinyal. Nah, oleh karena itu diperlukan standar agar semua perangkat berbagi produsen dapat bekerja dan berkomunikasi dengan baik. Nah, ada beberapa organisasi yang menerapkan standar physical layer, antara lain yaitu ISO atau International Organization for Standardization. Nah, TIA atau Telekomunikasi Industry Association, ada TIU atau International Telekomunikasi Union, ada juga ANESI, ada juga IEE. Nah, serta badan regulasi telekomunikasi seperti VCC dan ETC. Nah, standar tersebut mengatur berbagai aspek seperti media transmisi, seperti jenis kabel, konektor, hingga metode pengiriman sinyal. Nah, selanjutnya di sini ada physical component. Nah, physical layer memiliki 3 area fungsional utama, yaitu physical komponen, encoding, dan signaling. Physical komponen adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal. Nah, contohnya adalah network interface card atau NIC. Lalu ada port jaringan, konektor, kabel jaringan, serta perangkat jaringan seperti router dan switch. Nah, komponen-komponen tersebut mengikuti standar tertentu agar dapat saling terhubung dan bekerja dengan baik dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada encoding. Encoding ini merupakan proses mengubah aliran bit data menjadi pola kode. Nah, yang dapat dikenali oleh perangkat mengirim dan menerima. Nah, sederhananya encoding ini cara mempresentasikan data digital agar dapat dikirim melalui media jaringan. Nah, contoh encoding yang cukup dikenal adalah Mancassette encoding. Pada metode ini bit 0 dipresentasikan dengan perubahan tegangan dari tinggi rendah, sedangkan bit 1 dipresentasikan dengan perubahan tegangan dari rendah ke tinggi. Metode ini pernah digunakan pada Ethernet dengan kecepatan 10 Mbps. Untuk kecepatan yang lebih tinggi digunakan metode encoding yang lebih kompleks seperti 4 bit sampai 5 bit pada Ethernet. Pada Ethernet 100 Mbps dan 8 bit /10 pada Ethernet 1000 Mbps. Selanjutnya adalah signaling.
Setelah data encoding, physical layer harus mengubah data tersebut menjadi sinyal. Nah, yang dapat dikirim melalui media jaringan. Proses ini disebut signaling. Signaling merupakan cara mempresentasikan angka 1 dan 0 dalam bentuk sinyal listrik, sinyal cahaya atau gelombang radio. Nah, pada kabel tembaga, data dikirim menggunakan sinyal listrik. Pada kabel fiber optik, data dikirim menggunakan cahaya. Sedangkan pada jaringan nirkabel atau wireless, data dikirim menggunakan gelombang radio. Jadi, meskipun media yang kita gunakan berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu mengirim informasi dalam bentuk bit dari pengirim ke penerima. Lalu di sini ada bandwidth. Bandwidth itu merupakan kapasitas suatu media yang membawa atau mentransfer data dalam periode tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam satuan bit per second atau BPS. Nah, semakin besar bandwidth, maka semakin banyak data yang ditransmisikan dalam bentuk detik. Satuan bandwidth yang umumnya digunakan yaitu ada kilobit per second atau KBPS, megabit per second atau MBPS, lalu gigabit per second atau GBPS, lalu terabit per second atau TBPS. Nah, kita perlu memahami bahwa bandwidth bukanlah kecepatan perjalanan bit, melainkan data yang dikirim setiap detiknya. Nah, bandwidth ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, seperti jenis media fisik yang kita gunakan, lalu teknologi jaringan yang dipakai, serta kemampuan perangkat dalam mengirim data dan menerima sinyal. Lalu ada bandwidth terminologi. Nah, ada 3 istilah yang penting yang berkaitan dengan bandwidth, yaitu latency, throughput, dan goodput. Yang pertama ada latency. Latency ini merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari sumber tujuan dari sumber tujuan. Lalu semakin besar latensinya, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan data untuk sampai ke tujuan kita. Latensi juga dapat disebabkan oleh jarak, jumlah perangkat jaringan yang dilewati, maupun proses pengolahan data dalam jaringannya. Lalu ada throughput. Throughput ini Throughput ini merupakan jumlah data yang benar-benar berhasil ditransfer dalam periode waktu tertentu. Nah, nilai throughput biasanya lebih rendah dibandingkan bandwidth. Nah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kependapatan lalu lintas jaringan, jenis data yang dikirim, dan keterlambatan yang terjadi selama proses transmisi. Nah, dengan kata lain, bandwidth yaitu kapasitas maksimal, sedangkan throughput adalah performa nyata yang diperoleh pengguna. Lalu ada goodput. Goodput ini merupakan jumlah data yang benar-benar bermanfaat dan berhasil diterima oleh pengguna. Goodput tidak menghitung data tambahan seperti header, acknowledgement, proses encapsulation, maupun data yang harus dikirim ulang akibat kesalahan transmisi. Karena itu, nilai goodput selalu lebih kecil dibandingkan throughput, dan throughput biasanya lebih kecil dibandingkan bandwidth. Nah,
Perkenalkan, nama saya Cahyrin Harapeti. Jadi di sini saya akan membahas di chapter 4 yaitu lapisan fisik di bagian 4.3 kabel tembaga. Oke, di sini ada 4.3.1 karakteristik kabel tembaga. Jadi adalah sejenis kabel yang diumumkan digunakan dalam jaringan saat ini. Nah, faktanya kabel tembaga bukan hanya salah satu jenis kabel, ada 3 jenis kabel nih, tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Nah, jaringan menggunakan media tembaga karena murah dan juga mudah dipasang dan memiliki resistasi yang rendah terhadap arus listrik, namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan interferensi sinyal. Dan data ditransmitasikan pada kabel tembaga sebagai pulsa listrik. Detektor di antarmuka jaringan perangkat tujuan harus menerima sinyal yang berasal di kedokan agar sesuai dengan sinyal yang dikirim. Gitu. Di sini ada nilai waktu dan tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari dua sumber. Yang pertama ada interferensi elektromagnetik, yaitu atau EMI atau interferensi frekuensi radio atau RFI, yaitu sinyal MI dan RFI dapat mendistorsi dan merusak sinyal data yang dibawa oleh media tembaga. Sumber potensial MI dan RFI termasuk gelombang radio dan perangkat elektromagnetik seperti lampu neon atau motor listrik. Yang kedua, yaitu ada crosstalk. Adalah gangguan yang disebabkan oleh medan listrik dan atau magnet sinyal pada suatu kabel ke sinyal kabel yang berdekatan. Namun, sirkuit telepon crosstalk dapat mengakibatkan pendengaran bagian itu percakapan suara lain di sirkuit yang berdekatan. Jadi ini contohnya, tegangan sinyal digital murni, sinyal interferensi, sinyal digital dengan interferensi, dan apa yang terbaca di komputer yaitu sinyal yang diubah. Selanjutnya di sini ada jenis kabel tembaga. Di sini ada yang warna merah putih, hijau putih, oranye putih, sama biru putih. Ya, ini UTP tanpa pelindung. Nah, ini yang terlindungi. Ini adalah kabel koaksial. Di sini ada twisted pair tanpa pelindung, yaitu atau UTP. Kabel UTP tanpa pelindung adalah media jaringan yang paling khusus. Kabel UTP itu diakhiri dengan konektor EJ45. Digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perantara seperti saklar atau router. Tuh. Selanjutnya di sini 4.3.4 twisted pair terlindung. Memberikan perlindungan kebisingan yang lebih baik daripada kabel UTP, namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP secara signifikan lebih mahal dan sulit dipasang. Karena kabel UTP STP menggunakan konektor RJ45. Kabel STP digabungkan teknik pelindung untuk melawan EMI dan RFI, dan memutar kawat untuk melawan crosstalk untuk mendapatkan manfaat penuh dan pelindung. Kabel STP diakhiri dengan konektor data STP pelindung khusus jika kabel tidak diarde dengan benar. Nah, ini contohnya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sini ada kabel koaksial. Kabel koaksial atau disingkat dengan coax mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada dua konduktor yang berbagi sumbu yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kabel koaksial terdiri dari yang berikut, yaitu konduktor tembaga digunakan untuk mentransmisikan sinyal elektronik, lapisan penebat fleksibel yang mengelilingi konduktor tembaga, bahan isolasi dikelilingi oleh jalinan tembaga anyaman atau foil logam yang bertindak sebagai kawat kedua dalam sirkuit dan sebagai perisai untuk konduktor bagian dalam. Ini ada instalasi nirkabel atau kabel koaksial memasang antena ke perangkat nirkabel. Kabel koaksial membawa energi frekuensi radio RF antara antena dan peralatan radio. Di sini instalasi internet kabel. Penyedia layanan kabel menyediakan koneksi internet kepada pelanggan mereka dengan mengganti bagian kabel koaksial dan elemen amplifikasi pelindung dengan kabel sorot optik, namun kabel dalam tempat pelanggan masih berupa kabel koaks. Ini BNC, tipe N, dan tipe F. Jadi ada 3 ya. Oke, mungkin segitu saja ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya di bagian 4, yaitu kabel UTP. Saya mau nanya deh, kenapa UTP itu tidak pakai pelindung logam? Kenapa ya? Kan tidak ada pelindung logam gitu. Kenapa? Kenapa gitu kan? Pasti kalian juga bertanya-tanya gitu kan. Karena
karena disebut unisip, jadi itu tanpa pelindung. Padahal di luar sana tuh banyak gangguan sinyal IMI atau RFI yang bisa bikin data korup. Rahasianya 2. Rupanya rahasianya tuh ada 2. Yang pertama ada di cancellation dan pairing twist. Ya. Cancellation itu tuh karena arusnya berlawanan. Medan magnetnya itu saling meniadakan. Ini cara kabel membersihkan diri dari gangguan. Kalau untuk pairing the twins itu ini disengaja, tujuannya supaya sinyal tidak bocor atau menyeberang ke kabel sebelah yang kita sebut crosstalk. Itu. Lanjut ke bagian 2, yaitu kendali kategori kabel, pengembangan teknologi. Kabel UTP itu punya kelas atau kategori, atau bisa disebut CAT. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi kemampuan membawa datanya. Kalau untuk CAT 5, kategori 5, untuk kategori 5E, ini standar minimal sekarang, sudah bisa 1 Gbps. Terus kalau untuk CAT 6, bedanya di dalamnya ada pemisah plastik atau separator. Ini membuat sinyal lebih stabil untuk kecepatan sampai 10 Gbps. Untuk CAT 8, ini sudah monsternya kabel UTP. Bisa sampai 40 GB, biasanya dipakai di data central. Oke. Ini untuk contoh kabel-kabel CAT-nya. Untuk di bagian 3, terminal dan standar warna. Ini ya. Ini terminal dan standar warna. Ini kalau kabelnya bagus, tapi masanya asal-asalan itu percuma. Masalahnya utama biasanya ada di terminal. Ingat, kabel itu harus dipilih sampai sekedar mungkin dengan konektor. Kalau terlalu banyak yang dikupas atau tidak dipilih, itu penyebabnya performance degradation atau internet lambat. Kita punya 2 standar utama, yaitu T568A ya, T568A dan T568B. Itu. Kalau untuk kabelnya, kapan kita bisa pakai jenis kabel yang berbeda, yaitu string dan cross. Jadi kalau untuk string itu digunakan untuk alat yang berbeda fungsi, contohnya komputer host ke switch atau switch ke router. Ini yang paling sering kita pakai. Kalau untuk cross, dulu dipakai untuk menghubungkan alat yang sama, switch ke switch. Tapi sekarang jangan pusing dulu karena ada teknologi auto MDEX. Perangkat modern bisa mendeteksi sendiri, jadi mau kapan kabel apa saja tetap jalan. Pengecualian, kalau untuk konfirmasi router atau switch, kita pakai rollover, kabel yang warnanya biru khas Cisco, gitu. Sebagai penutup, kalau jaringan kalian bermasalah, langkah-langkah pertama, jangan langsung ganti perangkat. Cek dulu kabelnya, apakah sudah terpasang, apakah kabel yang dibuka kulitnya terlalu panjang,
Karena seringkali masalah koneksi itu bukan karena sistem yang rusak, tapi cuma masalah kabel yang kurang rapi. Saran tambahan ya untuk saya, gunakan gas. Setelah selesai mengkripping kabel, itu kita cek dulu ke alat pengecekan kabel. Gitu. Baiklah, selesai penjelasan saya di materi chapter 4, di materi keempat juga. Jadi, saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 2578237, yang dimana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan kali ini saya akan membahas bagian 4.5 tentang fiber optic cabling, yang dimana fiber optik adalah media transmisi yang menggunakan cahaya untuk membuat atau membawa data melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Prinsip kerjanya adalah pemantulan total internal sehingga cahaya tetap berada di dalam inti serat dan bisa dikirimkan dengan kecepatan skala tinggi. Ada dua jenis cara utama fiber optik. Yang pertama, ada single mode, yang dimana fiber dengan inti kecil cocok untuk jarak jauh dan kecepatannya tinggi. Yang kedua ada multimode, yang dimana fiber dengan inti lebih besar cocok untuk jarak pendek dengan biaya yang lebih rendah. Keunggulan fiber optik sendiri adalah bandwidth besar, tahan interferensi, aman, dan jarak transmisinya panjang. Namun ada beberapa kelemahannya, yaitu adalah biaya yang lebih mahal, pemasangan lebih rumit, dan kabelnya lebih rapuh. Fiber optik banyak digunakan untuk backbone internet, jaringan antar gudang, ISP, telekomunikasi modern, hingga layanan TV kabel. Selain itu, fiber optik juga membutuhkan konektor khusus. Ada beberapa jenis konektor yang umum seperti SG, LC, dan juga ST, yang dimana konektor ini harus presisi agar cahaya tidak bocor dan kualitas transmisinya tetap terjaga. Closingannya itu kesimpulannya adalah fiber optik adalah solusi terbaik untuk jaringan dan juga berkecepatan tinggi dan jarak jauh dengan pemilihan jenis kabel dan konektor yang tepat. Kita bisa membangun infrastruktur jaringan yang handal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Haris Rahmadi dengan NPM 2578232. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu di 4.6 media nirkabel. Di sini saya akan jelaskan media nirkabel adalah definisi cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik jaringan setelah tembaga dan serat optik, teman-teman. Lalu cara kerja di sini yaitu membawa sinyal elektromagnetik yang mempresentasikan angka biner menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Kelebihannya yaitu dia menyediakan pilihan mobilitas terbesar dan jadi cara utama penggunaan terhubung ke jaringan rumah serta perusahaan. Kita lanjut ke 4.6.1, yaitu sifat-sifat media nirkabel. Nah, sifat-sifat media nirkabel ini ada 4 keterbatasan utamanya, yaitu area jangkauan. Area jangkauan itu bagus di lingkungan terbuka, tapi jika jangkauan terbatas kalau terhalang bahan konstruksi bangunan, beton, tembok, dan medan setempatnya yang menutupi sinyal-sinyal untuk masuk. Terus gangguannya rentang terganggu intensif oleh perangkat rumah tangga kayak telepon nirkabel, terus lampu neon dan oven microwave. Keamanannya, sinyal menyebar di udara
bebas tanpa media fisik, jadi gampang diakses pengguna, tidak berwenang. Keamanan jaringan adalah komponen utama administrasinya. Lalu yang terakhir ada media bersama. WLAN beroperasi dalam mode half duplex. Hanya satu perangkat yang bisa kirim atau menerima data bergantian. Karena media dibagi ke semua orang, makin banyak pengguna yang akses secara bersamaan, bit switch per pengguna bakal turun. Kita lanjut ke 4.6.2, yaitu jenis-jenis media nirkabel. Ada 4 standar utama yang perlu dijelasin teman-teman, yaitu yang pertama ada Wi-Fi. Nah, ini teknologi WLAN yang pakai protokol CSMA atau CA. Artinya perangkat harus mendengarkan dulu kalau saluran radio kosong, baru sinyal dikirim biar nggak tabrakan. Lalu ada Bluetooth, standar WPN, jaringan personal, jarak pendeknya itu 1-100 meter, yang menggunakan proses pemasangan pairing perangkat. WiMAX menggunakan topologi point to multipoint untuk menyediakan akses board nirkabel jarak jauh. Lalu yang terakhir ada Zigbee. Ini ditunjukkan untuk laju data rendah, daya rendah, jarak pendek, tapi masa pakai baterai lama, cocok buat IoT dan industri. Lalu kita lanjut ke 4.6.3, yaitu jaringan LAN nirkabel. Di sini ada access point atau AP nirkabel berfungsi memutuskan sinyal nirkabel dan penggunaan untuk dihubungkan ke jaringan nirkabel seperti Ethernet di rumah atau usaha kecil. Fungsi router, switch, dan AP biasanya sudah digabung jadi satu perangkat. Contohnya di modul Cisco yang Meraki MX64 kalau nggak salah, dan MX64 ya, MX64W kalau nggak salah. Lalu ada adaptor NIC nirkabel, komponen atau chipset pada perangkat host, laptop atau HP agar bisa berkomunikasi secara nirkabel. Jadi kesimpulannya, LAN itu hemat biaya, kabel dan mobile, tapi administrator wajib menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Lalu kita lanjut ke 4.6.5, yaitu paket trackernya. Oh, ini nggak usah. Lalu 4.6.6, oh ini. Kalau 4.6.6 ini lab ya. Di bagian pertama lab ini untuk mengidentifikasi dan bekerja dengan komponen NIC dan PC. Lalu di bagian kedua ini mengidentifikasi dan menggunakan ikon jaringan yang ada sistem try. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami dari modul 4. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.